Kalau kita ngomongin kemiskinan, yang sering kebayang itu kan angka ya, statistik, data. Tapi gimana kalau ternyata kemiskinan itu sebenarnya adalah sebuah rantai tak kasat mata yang ngejerat satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba urai satu persatu mata rantai ini dan cari tahu apa benar rantai ini bisa diputus. Jadi, pertanyaan utamanya tuh ini. Rantai apa sih yang sebenarnya bikin orang terus-terusan terperangkap dalam kemiskinan? Apa ini murni cuma soal kurang duit? Atau jangan-jangan ada lapisan-lapisan lain yang lebih rumit, yang lebih tersembunyi di baliknya? Oke, sebelum kita bisa mutusin sebuah rantai, kita kan harus tahu dulu ya rantainya ini terbuat dari apa. Jadi, yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya kemiskinan itu menurut definisi resminya? Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, kemiskinan itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang dari sisi ekonomi nggak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan ini penting nih, kebutuhan dasar itu bukan cuma soal makan atau perut kenyang, tapi juga soal ketidakmampuan punya rumah yang layak, pakaian yang pantas, akses ke layanan kesehatan pas lagi sakit, atau kesempatan buat nyekolahin anak. Nah, ini fondasi kita. Yang menarik, kemiskinan itu ternyata punya dua muka. Pertama, ada yang namanya kemiskinan absolut. Ini benar-benar soal perjuangan bertahan hidup. Pendapatan kamu ada di bawah garis batas yang udah ditetapin. Tapi ada yang kedua, namanya kemiskinan relatif. Di sini mungkin kamu masih bisa makan, tapi pendapatanmu jauh di bawah rata-rata orang di sekitarmu. Akibatnya apa? Kamu jadi tersisih, nggak bisa ikutan kegiatan sosial, nggak bisa ngasih kesempatan yang sama buat anak-anak. Intinya, kamu terisolasi secara sosial dan ekonomi. Oke, sekarang kita masuk ke mata rantai yang pertama. Sebuah lingkaran setan yang kayaknya paling sering kita semua dengar, hubungan yang nggak bisa dipisahin antara kemiskinan dan pendidikan. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata langsung dari Indonesia. Di tahun 2019, Provinsi Papua punya angka kemiskinan 27,53%. Itu tertinggi se-Indonesia loh. Artinya, lebih dari 1 dari setiap 4 orang di sana itu hidup di bawah garis kemiskinan. Ini bukan sekedar angka, ini cerminan krisis yang nyata. Dan data ini nunjukin hubungannya dengan jelas banget. Di provinsi yang sama, coba deh lihat angka partisipasi sekolahnya. Untuk anak usia SD, angkanya masih lumayan tinggi, 82,7%. Tapi lihat deh, begitu masuk usia SMA, angkanya langsung turun ke 63,5%. Dan pas masuk usia kuliah, anjlok parah ke 22,9%. Makin tinggi jenjangnya, makin banyak yang terpaksa berhenti. Nah, inilah yang disebut rantai tanpa ujung, benar-benar lingkaran setan. Kemiskinan bikin anak harus berhenti sekolah buat bantu keluarga cari duit. Karena pendidikannya kurang, akhirnya pas dewasa susah dapat kerjaan yang gajinya layak. Tanpa kerjaan yang layak, mereka tetap miskin, dan ujung-ujungnya nggak mampu juga nyekolahin anak-anak mereka. Siklusnya ngulang terus, dari generasi ke generasi. Sekarang kita bakal nyelam lebih dalam lagi, ke lapisan yang jujur aja seringkali paling susah diomongin, dan paling kontroversial. Beberapa riset mengangkat sebuah konsep yang namanya kemiskinan kultural. Idenya adalah kemiskinan itu bisa juga berakar dari pola pikir dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Ada sebuah studi tentang komunitas nelayan di Bengkulu yang nemuin filosofi hidup menarik, dapat beras kilo lalu santai. Ini bukan berarti mereka males ya, tapi ini lebih ngegambarin pola pikir yang fokusnya itu untuk bertahan hidup hari ini, bukan buat numpuk harta buat masa depan. Begitu kebutuhan paling mendesak hari ini udah cukup, ya udah, dorongan buat cari lebih jadi nggak sepenting istirahat buat ngumpulin tenaga lagi. Pandangan yang lebih tajam lagi datang dari seorang panglima laut. Ini pemimpin komunitas nelayan di Aceh. Beliau sampai bilang kalau bantuan sosial langsung itu kayak penyakit. Kenapa? Menurut beliau, bantuan semacam itu bukannya mendorong orang buat mandiri, tapi malah bikin jadi ketergantungan. Jadi alih-alih mutusin rantai kemiskinan, bantuan itu malah merawat kemiskinan itu sendiri. Ini kritik yang keras, dan datangnya dari dalam komunitas loh. Jadi, kalau kita rangkum dari beberapa penelitian di komunitas-komunitas tertentu, pola perilaku yang kelihatan itu antara lain. Gaya hidup yang lebih konsumtif ketimbang nabung. Anggapan bahwa sekolah formal itu nggak sepenting kerja, sampai kebiasaan nikah muda padahal finansial belum siap. Tapi, penting banget nih buat digarisbawahi, ini adalah observasi dari studi kasus ya, bukan label buat semua orang miskin. Nah, disinilah kita sampai di perdebatan terbesarnya. Jadi, sebenarnya apa sih penyebab kemiskinan? Apakah karena faktor struktural, maksudnya sistem yang rusak dan gak adil? Atau jangan-jangan karena faktor kultural, pola pikir dan kebiasaan orangnya? Mana duluan, ayam atau telur? Coba deh kita taruh kedua argumen ini sebelahan. Pihak struktural bakal bilang, gimana orang mau maju kalau sekolah terdekat aja jaraknya puluhan kilo, biaya seragam sama buku mahal, terus lapangan kerja juga nggak ada.
Sementara itu, pihak kultural mungkin bakal bales, gimana sistem bisa bantu kalau pola pikirnya aja cuma buat hari ini, motivasi buat cari kerja rendah, dan lebih milih ngandelin bantuan. Tapi, ada bahaya yang besar banget di balik teori kemiskinan kultural ini. Seperti yang diingatkan oleh pemikir Gloria Alatson-Billings, omongan soal ini bisa jadi alasan buat sistem, pemerintah, institusi, buat cuci tangan dari tanggung jawab mereka. Fokusnya jadi bergeser dari kegagalan sistem dan malah secara halus nyalahin orang miskin atas kondisi mereka sendiri. Dengan kata lain, ini bisa jadi narasi menyalahkan korban yang sangat berbahaya. Oke, setelah ngelihat masalahnya serumit ini, dan perdebatannya juga panas, pertanyaannya tetap sama. Terus gimana caranya kita mutusin rantai ini? Apa langkah-langkah nyata yang bisa kita lakuin? Para ahli pada umumnya setuju sama 3 langkah kunci ini. 1. Investasi di modal manusia. Artinya bukan cuma ngasih duit, tapi juga ngasih gizi yang baik, pelatihan skill, dan pendidikan yang berkualitas. 2. Perbaiki akses, bangun sekolah di daerah terpencil biar anak-anak nggak perlu jalan kaki berjam-jam, dan hapus biaya-biaya siluman yang bikin berat. 3. Berdayakan komunitasnya. Jangan bikin program dari atas, tapi dengerin apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama nelayan di Aceh atau petani di Papua. Dorong mereka biar bisa mandiri. Pada akhirnya, semua solusi ini ngerucut ke satu tujuan utama, ningkatin modal manusia. Kenapa ini penting banget? Karena gini, uang bantuan itu bisa habis, rumah bisa hancur, tapi pengetahuan di kepala dan keterampilan di tangan itu adalah aset yang permanen. Itu satu-satunya investasi yang akan pernah bisa direbut dari seseorang, dan itu fondasi sejati buat keluar dari kemiskinan. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan. Untuk memutus rantai kemiskinan, mana yang harus kita benerin duluan? Sistemnya? Atau pola pikirnya? Atau mungkin keduanya justru harus jalan beriringan, nggak bisa dipisahin? Ini pertanyaan yang perlu terus kita renungkan bersama.